few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Santi, kelas Farmasi 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelarut dan contohnya. Apa itu pelarut? Pelarut merupakan suatu zat yang melarutkan zat larut atau cairan padat, gas yang berbeda secara kimiawi menghasilkan suatu larutan. Pelarut biasanya berupa cairan, akan tetapi juga bisa menjadi padat, gas, atau fluida superkritis. Kuantitas zat larut yang dapat larut dalam volume pelarut tertentu bervariasi terhadap suhu. Selanjutnya ada 4 peran penting dalam pelarut, yaitu 1. Pelarut dalam industri farmasi merupakan pelarut yang membantu melarutkan bahan aktif obat sehingga dapat dihasilkan dalam bentuk yang mudah dikonsumsi oleh pasien seperti tablet atau kapsul. Kedua, pelarut dalam analisis kimia merupakan pelarut yang akan dianalisis atau yang dapat digunakan sebagai medium reaksi dalam berbagai proses analisis kimia. Ketiga, pelarut dalam proses ekstraksi merupakan pelarut yang sering digunakan dalam proses ekstraksi untuk memisahkan zat-zat yang larut dalam pelarut dari bahan lainnya. Keempat, pelarut dalam industri petrokimia merupakan pelarut yang digunakan dalam proses pemisahan dan pemurnian bahan kimia dalam industri petrokimia seperti pemisahan minyak mentah menjadi berbagai komponen yang berbeda. Selanjutnya, jenis pelarut dan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu pelarut polar. Pelarut polar merupakan pelarut yang mengandung muatan parsial positif dan parsial negatif atau dapat dikatakan harus mempunyai momen dipol. Contoh pelarut polar yaitu etanol, butanol, metanol, dan air. Sedangkan pelarut non-polar merupakan pelarut yang sering digunakan dalam proses ekstraksi untuk memisahkan zat-zat yang pelarut dalam pelarut dari bahan lainnya. Contohnya adalah ekstraksi minyak matsiri dari bahan tumbuhan dengan menggunakan pelarut organik. Contoh pelarut non-polar yaitu ether, kloroform, dan indeks. Sifat-sifat pelarut yaitu kelarutan, titik didih, dan titik beku. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu atau zat larut untuk larut dalam suatu pelarut. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat larut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Titik didih adalah suatu kondisi suhu saat zat cair mendidih dan berubah wujud menjadi gas. Titik didih juga dikenal sebagai titik uap. Yang terakhir yaitu titik beku, suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan sehingga tekanan uap keduanya sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.